Silent aja dulu, Pir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produk Harga kelas B, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula pada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada kesempatan perkuliahan siang hari ini. Kami dari kelompok 9 ingin membahas dan mempresentasikan mengenai tugas proyek harga kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal AS dengan NPM 211 1011 123 sebagai moderator. Kemudian ada dua rekan saya yang lain, yaitu Firanti Sabila dengan NPM 211 1011 120 dan juga ada Rina Fatimatu Zahra dengan NPM 211 1011 121. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang terlebih dahulu akan disampaikan dan dibahas oleh Saudari Firanti. Kepada Firanti dipersilakan. Pendahuluan Bangi Foods adalah usaha kecil menengah yang menawarkan berbagai produk makanan ringan dan minuman dengan fokus pada kualitas dan cita rasa yang unik. Produk yang ditawarkan mencakup camilan lezat seperti mangga, ketan, makaroni, basreng, tius, es balon dengan berbagai rasa dan biskuit. Setiap produk dirancang untuk memberikan pengalaman rasa yang inovatif dan menggugah selera dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari camilan berkualitas namun tetap terjangkau. Misi Bang Foods adalah untuk menyajikan makanan ringan yang enak, bergizi, dan dengan harga yang bersahabat bagi berbagai kalangan. Next. Masalah. Bang Food menghadapi beberapa masalah utama dalam menjalankan usahanya. Pertama, masalah yang dihadapi oleh usaha kecil menengah seperti Bang Foods adalah dalam menentukan harga produk yang kompetitif, mengingat adanya banyak pesaing di pasar makanan ringan dan minuman. Yang kedua yaitu tantangan dalam mencocokkan biaya produksi dengan harga jual tanpa mengurangi kualitas menjadi salah satu kendala yang harus diatasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk tetap dapat terjangkau dan bagi konsumen, tapi juga memberikan margin keuntungan yang sehat bagi usaha. Next. Solusinya yaitu mengatasi tantangan yang dihadapi bagi Food. Beberapa solusi dapat diterapkan guna memastikan kelangsungan usaha yang sehat dan menguntungkan. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi dan efisien dan sesuai dengan biaya dasar produk untuk menjaga daya saing di pasar sambil memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencakup seluruh biaya produksi dan memberikan margin keuntungan yang baik. Yang kedua yaitu menyusun struktur biaya yang transparan agar setiap aspek biaya dapat dipantau dengan jelas, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki atau dioptimalkan. Yang ketiga yaitu memastikan margin keuntungan yang memadai untuk setiap produk sehingga usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas produk. Deskripsi produk. Yang pertama ada mangga ketan. Mangga ketan dipadukan dengan cita manis nikmat dan menyegarkan. Dan ada makaroni, camilan makaroni pedas dengan bumbu yang menggugah selera. Dan ketiga ada yang basreng, keripik basreng dengan rasa pedas gurih. Terus ada pilus, camilan ringan yang renyah dengan berbagai pilihan rasa, dan ada es balon mempunyai rasa blueberry, coklat, dan matcha. Minuman es balon dengan varian rasa blueberry, coklat, dan matcha. Dan yang terakhir ada cheese stick, yaitu camilan ringan berbahan dasar keju yang renyah. Pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan salah satu fokus utama Bangi Food untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Yang pertama, rencana untuk mengembangkan variasi rasa dan kemasan baru bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen sehingga produk tetap menarik dan relevan dengan selera pasar yang berubah. Jadi ada inovasi untuk memperkenalkan produk musiman atau edisi terbatas akan menjadi strategi untuk menciptakan eksklusivitas dan meningkatkan antusiasme konsumen, di mana produk tertentu hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu sehingga menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dibantukan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah langkah penting dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi Bangi Foods karena pemahaman yang mengenai pasar akan membantu dalam penentuan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang pertama ada target utama dan keluarga yang jelas dan terjangkau, preferensi terhadap produk yang dua. Segmentasi berdasarkan usia akan kemungkinan menyesuaikan produk dengan selera konsumen dari berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa muda yang lebih aktif. Ketiga, ada segmentasi berdasarkan lokasi, bertujuan untuk menyasar pasar lokal dan komunitas tertentu seperti daerah perkotaan yang lebih terbuka terhadap produk baru dan inovatif. Yang keempat, ada segmentasi berdasarkan preferensi makanan, akan membantu Bangi Foods menawarkan berbagai pilihan rasa dan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen seperti camilan pedas atau minuman yang menyegarkan. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk Bangi Food, serta membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk promosi dan menjangkau target pasar yang lebih luas adalah cara yang efisien untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih besar. Hubungan konsoli platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kedua, penawaran promosi dan diskon seperti bundling atau diskon musiman dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen baru dan mempertahankan pelanggan sambil mendorong peningkatan selama volume penjualan. Ketiga, ada kolaborasi dengan influencer lokal atas yang memiliki pengaruh besar dapat membantu meningkatkan visibilitas dan menarik konsumen baru, menciptakan buzz yang lebih luas tentang Bangi Foods. Next. Selanjutnya ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar merupakan langkah penting untuk memperkenalkan Bangi Foods ke pasar yang lebih luas dan membangun keberadaan merek yang kuat. Yang pertama ada menyebarluaskan produk di pasar lokal melalui jaringan distribusi yang kuat akan membantu Bangi Foods memperkenalkan produk ke lebih banyak konsumen di area lokal dan memastikan produk tersedia dengan mudah di berbagai titik penjualan. Yang kedua, mengadakan event atau kolaborasi dengan influencer untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas, meningkatkan exposure merek dan menciptakan buzz di kalangan konsumen potensial melalui promosi yang kreatif dan relevan dengan target pasar. Next. Selanjutnya ada strategi penempatan harga. Strategi penetapan harga yang tepat sangat penting untuk memastikan Bangi Foods dapat bersaing di pasar sambil mempertahankan keuntungan yang optimal dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu menentukan harga berdasarkan analisis biaya dasar produk yang telah dihitung baku, tenaga kerja, dan overhead, sehingga usaha dapat berjalan dengan efisien menguntungkan. Yang kedua, menyusun harga jual yang kompetitif dengan mempertimbangkan margin keuntungan bertujuan untuk tetap menarik bagi konsumen tanpa mengorbankan profitabilitas. Hal ini harus dilakukan dengan memperhitungkan daya beli pasar dan harga yang ditawarkan oleh pesaing di pasar yang sama. Yang ketiga, mempertimbangkan daya beli pasar dalam menetapkan harga akan memastikan produk tetap terjangkau bagi target pasar sekaligus menciptakan persepsi nilai yang baik di mata konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah perhitungan biaya dasar. Yang pertama ada produk mangga ketan, biaya bahan bakunya yaitu sebesar Rp5.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp2.000, biaya overhead sebesar Rp1.000, dan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp8.000. Kemudian nomor 2 ada makaroni, biaya bahan baku sebesar Rp2.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.000, biaya overhead sebesar Rp500, dan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.500. Kemudian ada basreng, pilus, itu biaya bahan baku untuk masing-masing barang adalah sebesar Rp2.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar Rp1.000, biaya overhead sebesar masing-masing sebesar Rp500, dan total biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar Rp3.500. Kemudian ada es lilin, rasa blueberry, coklat, dan matcha. Untuk biaya bahan baku untuk masing-masing rasa itu sebesar Rp1.000. Kemudian biaya tenaga kerja untuk masing-masing rasa ada Rp200. Biaya overhead untuk masing-masing rasa ada Rp100. Dan total biaya untuk masing-masing rasa sebesar Rp1.300.
Kemudian yang terakhir ada cheese squid. Untuk biaya bahan baku sebesar Rp4.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.500, biaya overhead sebesar Rp700, dan total biaya yang dikeluarkan untuk cheese squid adalah sebesar Rp6.200. Kemudian ada break even point. Untuk produk yang pertama ada mangga ketan, total biaya tetapnya sebesar Rp8.000, harga jual per unit sebesar Rp10.000, biaya variabelnya sebesar Rp8.000. Untuk perhitungan break even point per unit adalah 8.000 dibagi 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 4 unit. Kemudian ada makaroni, basreng, dan pilus. Itu total biaya tetap untuk masing-masing produk ada sebesar Rp3.500. Kemudian harga jual per unit untuk masing-masing produk ada di Rp5.000. Biaya variabel per unit untuk masing-masing unit ada di Rp3.500. Dan untuk perhitungan break even point per unit adalah sebesar Rp3.500 dibagi 5.000 dikurang Rp3.500. Maka hasilnya sebesar 2,33 unit. Untuk es lilin, rasa blueberry, coklat, dan matcha, untuk total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.300. Harga jual per unitnya itu sebesar Rp2.000. Biaya variabel per unitnya sebesar Rp1.300. Dan untuk perhitungan break even point sebesar 1.300 dibagi 2.000 dikurang 1.300. Maka hasilnya adalah sebesar 1,85 unit. Dan yang terakhir ada cheese squid. Jadi makin lagi ya? Saya pakai 2 kali. Untuk total biaya tetap yang dikeluarkan adalah sebesar Rp6.200, harga jual per unitnya itu sebesar Rp8.000, dan biaya variabel per unit untuk produk cheese squid adalah sebesar Rp6.200. Untuk perhitungan break even point adalah sebesar 6.000 dibagi 8.000 dikurang 6.200 adalah hasilnya sebesar Rp3,44. Mohon maaf, maksudnya 3,44 unit. Tabel di atas menunjukkan bagaimana menghitung titik impas atau break even point untuk setiap produk Bangi Foods berdasarkan total biaya tetap, harga jual per unit, dan biaya variabel per unit. Break even point dihitung dengan rumus break even point sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian kesimpulannya adalah Bangi Foods memiliki potensi besar untuk berkembang dengan strategi harga yang tepat dan penerapan strategi pemasaran yang efektif. Dengan penentuan harga yang kompetitif dan berfokus pada pengembangan produk yang inovatif, Bangi Foods juga dapat lebih banyak konsumen dan memperluas pangsa pasarnya. Selain itu, pendekatan pemasaran yang tepat, termasuk pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan influencer, akan meningkatkan visibilitas merek dan membangun loyalitas pelanggan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bangi Foods dapat semakin bersaing di pasar yang semakin berkembang dan terus tumbuh dalam jangka panjang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu.